Oke, halo semuanya, selamat pagi. Untuk video kali ini mau bahas tentang dioda, yaitu dari cara kerja, contoh sama rangkaiannya. Pertama, apa itu dioda? Dioda itu komponen elektronika dua kutub, berfungsi untuk mengantarkan arus listrik hanya ke satu arah dan menghambat arus dari satu arah sebaliknya. Nah, jadi bisa dilihat contohnya ini. Ini gambar contoh dioda ya. Kalau apa, arus masuknya dari sini, arus masuknya dari sini, maka dia akan keluar dari sini. Sedangkan kalau dari sini dia nggak bisa keluar. Cuman itu berlaku untuk dioda biasa aja. Tapi kalau untuk dioda Zener itu tetap bisa masuk arusnya. Untuk karakteristiknya sendiri, ini tuh dioda dengan bahan silikon, di mana key voltage-nya atau ambang batasnya 0,7 volt. Kalau pakai bahan germanium, dia 0,3 volt. Sedangkan kalau Zener, dia 0,7 volt juga. Soalnya Zener ini ngikut yang silikon. Untuk breakdown voltage ini bisa dilihat, dia nggak ada sama sekali yang menandakan dia bakal dia nggak ngebolehin arus lewat dari arah sebaliknya untuk dioda biasa. Sebenarnya bisa aja kalian paksain misal kasih voltage yang besar, kasih voltage yang besar ke situ, tapi itu nggak bakal works soalnya itu lebih ke ngerusak diodanya atau buat diodanya meleleh. Nah, itu untuk dioda biasa. Sedangkan kalau Zener, kalau misalnya dia ngelewati ambang batas 3,6, misal arus yang masuk ke sini sebesar 3,6, maka dia tetap bisa lewat gitu. Dia tidak bisa lompat. Untuk komponennya sendiri, lambang untuk dioda Zener gini. Kalau untuk LED atau light emitting diode, nanti simbolnya gini. Untuk dioda biasa simbolnya gini. Lalu ada tiga jenis pendekatan dioda juga. Untuk pendekatan pertama, dia cuman dioda aja. Jadi diodanya berfungsi sebagai saklar. Sebagai saklar, nggak ada sama sekali resistornya, nggak ada sama sekali knee voltage-nya. Dan di sini diibaratkan untuk pendekatan pertama diibaratkan sebagai saklar, di mana kalau forward bias dia bakal menutup atau ngasih jalan, sedangkan reverse dia bakal ngangkat atau nggak ngasih jalan. Lalu untuk pendekatan kedua ada knee voltage-nya, di mana dia agak mirip dengan yang pertama, cuman ditambahin batas tegangan. Misal ini kan awalnya sini nggak ada di 0 volt dia langsung naik. Sedangkan ini tunggu tegangannya 0,7 volt dulu baru bisa ngelewatin gitu. Lalu lanjut ditambahin resistor di pendekatan ketiga, ditambahin resistor biar eh, tegangannya nggak lurus terus atau ya gitulah. Lalu untuk tiga cara kerja dioda itu ada tiga. Yang pertama, ketika dioda tidak diberi tegangan sama sekali atau tambah tegangan, jadi anggap baterainya ini habis gitu. Jadi dia cuman nggak ngasih apa-apa. Itu untuk cara kerja yang pertama. Untuk cara yang kedua itu forward bias, berarti dia ngasih tegangan dari ini ngasih elektron lewat dari dioda, terus ngidupin lampu dia bakal terus ke ground. Itu untuk forward bias atau diberi tekanan positif. Terus untuk reverse bias, berarti elektronnya, elektronnya di sini, elektronnya ngelewatin lampu, tapi dia nggak bisa nyampe ke ground. Soalnya ditutup sama dioda ini, jadi dia nggak bisa lewat gitu. Itu untuk tiga cara kerja dioda. Terus untuk praktek ini ya sama kayak yang di modul ya. Ketika ini untuk forward bias, ini DC power supply masuk ke resistor, ngelewatin dioda Zener, terus balik ke ground. Sedangkan yang reverse berarti dari DC power supply ngelewatin dioda Zener yang reverse kebalik atau lewat dari ini ya, ada garisnya, terus ke resistor ke ground gitu. Nah, untuk contoh penyerapan dioda. Contoh penerapan dioda itu sebenarnya ada banyak, tapi ini 5 aja dulu. Buat pertama penyiaran setengah gelombang atau half wave rectifier. Jadi nanti half wave rectifier ini outputnya cuma setengah. Yang ketika positif aja yang bisa lewat atau yang negatif aja yang bisa lewat. Lalu untuk penyerang gelombang penuh yaitu ketika AC-nya AC-nya sinusoidal, terus nanti diubah atau dikonvert jadi positif semua atau negatif semua. Lalu clipper berarti dia akan memotong
memotong, dan clamper dia menggeser. Jadi bisa naik ke atas atau mengganda tegangan. Ini berarti memperbesar. Hanya. Ini nih contoh buat penjelasan hardware rectifier. Ini itu AC input atau regulator ya namanya ya. AC input, terus ini anggap ini positifnya, ini negatifnya. Ketika forward bias, maka dia akan ngelewatin dioda ke resistor, ke ground, ke ini minusnya transformator, transfo. Nah, ini itu bentuk sinusoidal AC ya. Ini bentuk gelombang sinusoidal AC. Ketika dia ngelewatin ini apa? Gimana ya? Ini kan trafo gini ya, outputnya gini terus, sinusoidal terus. Lalu ketika dia ada di positif, berarti dia ngelewatin yang ini, ngasih yang ini yang keluar. Ini keluar, berarti dia bisa, makanya ada outputnya nih. Sedangkan kalau dia negatif atau eh, lembah yang di bawah, ketika dia dari sini, lewat di sini, dia kan nggak bisa soalnya ketutup sama dioda. Makanya output dari half-wave rectifier ini kayak gini. Ketika dia positif, dia tetap ada, tapi ketika dia yang negatif, dia dianggap nol gitu. Itu untuk half-wave rectifier, ini untuk input AC-nya, ini untuk output dari rangkaiannya. Lalu ini prakteknya mirip sama kayak ini Fgen. Fgen ini kalau di Nelvis itu sebagai AC, sebagai iya tegangan AC. Di Nelvis sebagai tegangan AC, yaitu dia yang ngasih sinusoidalnya itu. Sedangkan osiloskop, aku buka ini aja Bang. Berhubung Fgen ku nggak bisa dibuka ya, jadi nanti dilihat aja. Fgen itu buat mengukur ngatur AC-nya, input AC-nya, sedangkan osiloskop itu buat menampilkan grafik ininya, tegangannya. Sama. Jadi di osiloskop atau di Nelvis itu nanti ada dua. Yang pertama, dia dari input Fgen-nya aja, Fgen sama ground. Ini Fgen sama groundnya. Terus yang kedua setelah ngelewatin diodanya, berarti yang ini sama sama ground gitu. Selanjut buat output half wave-nya, nanti di osiloskop tampilannya bakal kayak gini. Ini yang biru-biru menandakan output dari half wave-nya. Dia cuma setengah biru, yang di bawah nggak ada. Setengah biru, setengah biru, setengah biru, setengah biru. Gitu. Sedangkan buat input F gain-nya, ini yang sinusoidal AC. Nah, ini kalau misalnya mau dibuat kebalik ini, sebenarnya tinggal dipindah aja. Jadi yang positif di osiloskop diganti ke negatif, yang negatif di osiloskop diganti ke positif, gitu aja. Jadi biar outputnya bakal gini. Lanjut, ini untuk rangkaiannya. Rangkaiannya bisa dilihat kalau ini itu F-gain. Ini F-gainnya ya. Ini F-gain, ini ground, inputnya cuma dari F-gain, berarti ini F-gain, inputnya F-gain ke sini, ngelewatin dioda, ngelewatin resistor, terus disambungin ke osiloskop gitu. Lanjut full wave rectifier versus full wave bridge rectifier. Nah, bedanya dua ini apa? Sebenarnya nggak terlalu beda jauh, tapi dari penggunaan jumlah dioda sama trafonya aja. Jadi kalau di ini yang full wave rectifier doang, dia bakal ngemake trafo mid, trafo center namanya. Jadi ini di trafo center itu ada tiga ya untuk inputnya. Yang di atas ini sebagai input positif, ini input negatif. Sedangkan ini ground. Jadi dia di tengahnya ada ground. Beda dengan full wave bridge rectifier, itu pakai tegangan AC biasa, itu cuma pakai dua input dari FGN. Ini ada input positif, ini ada input negatif gitu. Untuk alurnya juga sebenarnya sama aja. Ketika dia positif, dia bakal ngelewatin. Terus ketika dia negatif, dia bakal ngelewatin. Sama juga seperti ini, ketika dia positif, positif dia ngelewatin ke resistor, terus balik. Nah, ini buat cara kerjanya full wave bridge rectifier. Nah, ini bisa dilihat ketika mana-mana. Nih, ketika dia dari positif dulu, ini elektron.
elektron ngalir, ngelewatin dioda pertama, dioda yang ini, dioda kedua. Dia nggak bisa ngelewatin dioda pertama ini karena dia ketutup atau ke reverse, jadi dia nggak bisa lewat. Dia ngelewatin, terus ngelewatin resistor, terus muter lagi, dia balik ke sini, balik ke sini, balik ke sini. Dia terus balik ke ground, seperti itu. Terus kalau misalnya ini untuk input ya, input elektron, terus ini ketika di atas itu elektronnya dari sini dia ngelewatin dioda ini, dia ngelewatin dioda ini, nggak bisa lewat dioda ini karena reverse bias. Ngelewatin dioda ini, terus ke resistor, terus balik lagi ke dioda, terus masuk ke groundnya, gitu. Maka ketika inputnya yang awalnya gini, sinusoidal, AC atas atas sama bawah, dia jadi terus gini atau jadi DC. Itulah untuk prakteknya sama aja. Terus untuk implementasi rangkaiannya bisa dilihat di sini, nggak beda jauh sama yang tadi. Ground, terus apa namanya nih? Fgen, dioda 1, dioda 2, dioda 3, dioda 4. Terus ada ini sambungan ke osiloskop. Oke, misal ini Fgen masuk ke sini, terus dia ngelewatin resistor, terus dari kabel balik ke sini, terus ke sini, terus kayak ke osiloskop. Untuk outputnya sendiri, ini bisa dilihat dia terus apa namanya di atas terus satu digit terus. Ini bisa dilihat ini ya gitu. Mungkin itu aja buat penjelasan full wave rectifier. Kalau ada yang mau tanyain, tanya ke di kolom komen atau chat Astra-nya sendiri. Oke, thank you.